Oh, nggih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi menjelang siang Bapak, Ibu, dan Ananda hebat. Terima kasih kepada Ibu instruktur kita, Ibu Hardiningsih SPD MPD, yang telah membimbing kami dalam terlaksananya webinar pada hari ini. Terima kasih pula untuk para peserta partisipan yang telah bergabung dalam webinar pada hari ini. Perkenalkan diri saya Nani Widianti dari SMK Negeri 1 Waras Lintang. Di sini saya berlaku sebagai host dalam seminar yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Munawir SP. Kemudian saya perkenalkan untuk nanti moderator pada webinar hari ini yaitu Ibu Mustia Dewi Irvianti, SPD dari MTS Kesugihan Cilacap. Oke, sebelum nanti saya serahkan webinar ini kepada moderator, akan saya sampaikan terlebih dahulu untuk tata tertib selama mengikuti webinar pada hari ini. Itu yang pertama, mohon kepada seluruh peserta webinar untuk mute-kan suara sehingga nanti kegiatan webinar ini akan berjalan lebih lancar. Tidak ada suara di luar dari presenter. Kemudian untuk nanti setelah presenter menyajikan presentasinya, para partisipan bisa memberikan sesi tanya jawab. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab tersebut, rule-nya adalah para peserta bisa terlebih dahulu mengklik dulu tombol tangan, kemudian nanti mikrofon Bapak, Ibu, atau Ananda hebat bisa mengunmute-kan mikrofonnya. Kemudian saat dipersilakan bisa mengunmute-kan mikrofonnya. Atau dengan cara yang kedua, menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Oke, mungkin hanya itu saja sebagai host. Untuk selebihnya saya serahkan kepada Ibu Mustia Dewi Irvianti SPD untuk membersamai Bapak Munawir ST dalam menyajikan materinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Nanik. Terima kasih Bu Nanik untuk kesempatannya. Saya Mustia Dewi Irvianti dari MTS Minat Kesugihan Cilacap. Untuk hari ini saya berlaku sebagai moderator. Sebelumnya saya akan membacakan riwayat yang telah dilakukan oleh Pak Munawir SP, yaitu pernah mengikuti uji kompetensi digital marketing dan juga lulusan PTG tahun 2020. Dan untuk hari ini Pak Munawir SP akan mempresentasikan materi yang berjudul membuat website tanpa coding dengan G-Site. Semoga harapannya hari ini Bapak Ibu sekalian dapat mendapatkan materi yang berharga, terutama terkait dengan website. Dan langsung saja kami berikan waktunya kepada Pak Munawir SP. Kepada Pak Munawir, bisa disilahkan. Baik, terima kasih Bu Mustia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Munawir dari SMKN 1 Jepara. SMKN 1 Pakesaji Jepara ya. Sebelumnya saya akan share screen tentang materi yang akan saya sampaikan. Bentar ya. Baik, sudah bisa dilihat untuk share screen saya? Sudah, Pak. Oke. Baik, pada zaman sekarang atau pada era 4.0 ini,
itu kebutuhan online itu sangat dibutuhkan. Dan untuk menunjukkan identitas atau jati diri kita atau portofolio kita itu lebih asik menggunakan media online ya. Salah satunya adalah website. Nah, dulu itu untuk membangun sebuah website itu sangat sulit karena harus bisa bahasa pemrograman website ya. Contohnya adalah HTML atau PHP. Nah, sekarang itu sangat mudah sekali ketika Ibu Bapak maupun Ananda hebat ingin membuat website itu tanpa harus tahu coding itu bisa ya. Jadi lebih enak. Yang penting Ibu Bapak atau Ananda hebat ini tahu apa yang nantinya akan mau disampaikan atau ditampilkan di website. Jadi di sini saya memilih Google Sheet ya. Kenapa Google Sheet? Google Sheet itu aplikasi wiki terstruktur untuk membuat situs web pribadi maupun kelompok. Ya, untuk keperluan personal maupun corporate. Google Sheet disiapkan sebagai pengganti dari Google Pack Creator. Untuk situs nantinya yang akan dibuat itu memiliki alamat http://sites.google.com/site/username ya, itu untuk alamatnya, untuk mengaksesnya. Jadi nanti kita tidak perlu domain dan hosting ya. Jadi nanti ada pembahasan domain dan hosting. Apa itu domain dan hosting ya. Kemudian setelah kita mengetahui Google Sheet, itu keunggulannya apa sih ya dari Google Sheet? Yang pertama, itu terintegrasi dengan Google. Website yang akan kita buat ya itu akan langsung tersimpan dalam Google Drive. Jadi kita tidak perlu melakukan backup data. Kemudian yang kedua, keunggulannya adalah keamanan maksimal. Tentunya Google akan memberikan perlindungan maksimal setiap produknya dari serangan virus dan hacker. Ya, karena ini produknya Google, pasti akan dilindungi oleh dari Google tersebut. Kemudian yang ketiga, keunggulannya adalah akses website cepat. Ya. Situs yang Anda kelola akan dijalankan menggunakan server milik Google. Jadi jangan ragukan lagi untuk kecepatan aksesnya. Kemudian yang keempat, itu ada fitur berbagi. Anda bisa melakukan kolaborasi ketika mengelola website dengan G Suite. Jadi Anda bisa berbagi kegiatan bersama rekan Anda. Jadi satu website nanti bisa diedit oleh beberapa orang, ya. Tentunya harus diberikan hak akses. Siapa yang boleh mengedit seperti itu. Kemudian yang kelima, itu tampilannya simple. Tampilan untuk admin didesain sangat simpel. Jadi Ibu Bapak maupun Ananda hebat akan mudah dalam memahami dan mengoperasikannya. Kemudian yang keenam, keunggulannya adalah akses dari segala perangkat. Jadi untuk situs yang dibuat dengan Google Sheet itu bisa diakses dari PC, laptop maupun smartphone. Dan kalau untuk tampilan smartphone itu sudah tampilan responsif. Jadi enak dibaca. Kemudian yang terakhir untuk keunggulan dari Google Sheet adalah layanan pembuatan situs ini bisa digunakan secara gratis. Jadi ini tanpa berbayar kita sudah bisa membuat website. Ketika kita membuat sebuah akun Google, ya itu nanti sudah terintegrasi ya, ada
akun YouTube, akun Drive, ya, akun Google Form, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tadi adalah keuntungannya. Sekarang untuk kekurangan dari Google Sheet itu apa sih? Yang pertama itu tidak mendukung CRM. CRM itu Customer Relation Management. Itu fitur jualan online serta kontrol khusus. Ya. Jadi Google Sheet itu tidak bisa atau tidak mendukung itu. Kemudian yang kedua, tidak ada fasilitas drag serta drop dalam desain halaman website. Jadi sudah untuk template-templatenya itu sudah ada, tinggal diklik saja. Kemudian yang ketiga, kekurangan dari Google Sheet itu tidak memiliki dukungan iframe serta script. Ya. Tapi untuk embed masih bisa. Selanjutnya hosting dan domain. Ya. Hosting adalah tempat untuk meletakkan file website. Jadi nanti untuk hosting dari website kita itu kita taruh di Google Drive. Kita ambil mudahnya saja. Ibaratnya seperti ini ya. Ketika Anda membuat atau membangun sebuah rumah, hosting adalah kafling tanah yang dipetak-petak tempat dibangunnya rumah. Sedangkan domain adalah nama alamat dari bangunan rumah Anda. Jadi untuk hostingnya itu couplingnya ya. Sedangkan untuk domainnya itu alamatnya mana gitu. Jadi untuk mengaksesnya harus tahu alamatnya baru nanti bisa melihat isinya. Kemudian untuk domain itu nama atau alamat dari suatu website. Sekarang perbedaan dari domain dan hosting itu apa sih? Ya. Itu perbedaan domain dan hosting terletak pada fungsinya. Hosting adalah sebagai tempat atau media untuk meletakkan file website seperti gambar, video script, website, serta database. Sedangkan domain adalah nama alamat dari bangunan atau website disebut dengan domain. Jadi tanpa domain dan hosting, website tidak akan bisa online atau tidak bisa diakses via internet. Kemudian untuk membuat website ya di Google Sheet ini, itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita menyiapkan folder di Google Drive. Jadi agar lebih memudahkan kita dalam pengelolaan, kita buat folder tersendiri untuk file-file website nantinya. Kemudian yang kedua adalah halaman editor. Untuk halaman editor ini digunakan admin untuk mengelola tampilan website. Jadi nanti mau ditampilkan apa nanti untuk pengaturannya adalah di halaman editor. Ya, seperti menambah gambar, menyisipkan video, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah memberi nama website. Jadi kita harus memberikan nama website kita supaya orang-orang itu lebih mudah mengingat ya, nama websitenya apa sih. Ya. Jadi nanti di fasilitas atau di browser tinggal diketik namanya nanti muncul website kita. Kemudian yang keempat itu adalah membuat draft. Jadi sebelum kita publikasikan atau kita tayangkan, itu kita membuat draft dulu. Jadi nanti bisa dilihat tampilan sesungguhnya itu seperti apa sih. Jadi nanti bisa diedit dulu, direview dulu. Oh ini misalnya kurang ke kanan atau kurang ke bawah atau bagusnya di tengah. Nah itu nanti di draft. Kemudian yang terakhir adalah mempublikasikannya. Jadi dipublikasikan, ditayangkan secara online, bisa diakses di mana saja, kapan saja. Ya, yang penting terhubung ke internet. Nah, itu untuk sekilas materinya. Nanti akan saya demokan sebentar saja ya.
Bagaimana mulai dari awal sampai ada sebuah website. Oke, saya ganti dulu share screen-nya, nggih. Bisa dilihat share screen saya? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Nah, ini misalnya saya sudah di Google Drive ya. Kemudian akan saya buat folder untuk mempermudah kita dalam mengolah file-file website. Jadi ini misalnya website web meeting VCT B8. Ini contoh penamaan saja. Nanti terserah untuk nama foldernya. Selanjutnya, setelah masuk ke folder ini, Ibu Bapak dan Ananda Hebat bisa klik kanan untuk memunculkan layanan Google Sheet, ya, pilih Google Sheet. Nanti akan muncul halaman editor. Jadi di sini ada menu bagian atas ini ada undo, ada redo. Kalau undo menu sebelumnya, redo itu sesudahnya, dan ini ada preview. Jadi sebelum dipublishkan bisa kita review dulu tampilannya seperti apa. Kemudian ada link. Jadi nanti untuk membagikan website kita nanti pakainya yang ini, link bagi. Kemudian ada share with others. Jadi ini nanti bisa kolaborasi ya, Ibu Bapak maupun Ananda Hebat bisa kolaborasi dengan teman-temannya. Kemudian ada setting atau pengaturan, dan ada more, dan sebelahnya lagi ada publish. Ya. Kemudian di menu sebelah kiri atas itu ada untitled site. Ini adalah untuk nama dokumen. Misalnya ini VCT page 8 ya, misalnya saja. Kemudian nama situsnya juga VCT page 8. Kemudian ini adalah judulnya. Jadi nanti Ibu Bapak mau membuat website tentang apa, kan? Misalnya tentang portofolio Ibu Bapak, nah, bisa di sini portofolio Nawir ST. Ini contohnya. Kemudian ketika Bapak Ibu memberikan judul, nanti di atasnya itu akan muncul pengaturan atau format teksnya. Jadi nanti bisa disesuaikan. Setelah itu, nah akan kita menambahkan gambar ya, misalnya di sebelah kanan ya, ini ada menu insert, ada text, ada dem. Kalau insert ini untuk menyisipkan text box, kemudian ada gambar, ada embed, ada layout juga, dan lain sebagainya. Ya, ada map, ada dari YouTube. Ya, ini nanti tinggal kita pilih, nanti akan tinggal diatur saja. Kemudian ada menu pack ya. Untuk menu pack ini adalah menampilkan halaman-halaman apa saja nanti yang ingin ditampilkan. Jadi untuk penambahkan tinggal diklik tombol plus ini, kemudian new pack untuk halaman, kemudian untuk new link ini untuk link saja. Kemudian them. Jadi nanti untuk them ini bisa dipilih stylenya seperti apa. Nah, kita akan demokan saja sebentar. Kita akan memilih layoutnya. Jadi misalnya ini layoutnya ya. Jadi di sini ada gambar, kemudian di sini ada teks sama keterangan. Kita tinggal untuk menambahkan gambar tinggal diklik
tanda plus ini, kemudian karena kita bisa mengupload dari komputer kita maupun dari Google Drive kita ataupun dari YouTube. Nah, sekarang saya pilih yang from Drive saja karena file-file yang saya butuhkan ada di Drive. Ini nanti sudah bisa tersinkron dengan Google Drive. Nah, ini tadi di sini ya. Nah, ini contohnya ya. Kemudian ini kita kasih keterangan, ya, misalnya namanya ya. Oh ya, nanti saya ganti fotonya. Ini akan saya ganti foto saya saja. Jadi from Drive, kemudian cari filenya di mana ya. Kasih keterangan ya. Misalnya dari SMKN 1 Magis Aji. Ini contoh sederhana saja. Nah, setelah kita buat seperti ini, kemudian kita preview dulu. Kita preview. Nanti tampilannya seperti apa sih? Dengan cara klik preview ini. Nah, ini untuk tampilan laptop atau PC. Kemudian ada tampilan tablet ya, untuk tampilan tablet tampilannya seperti ini. Kemudian untuk tampilan phone, nah tampilannya seperti ini. Nah, kalau kita sudah yakin, sudah cocok dengan tampilannya, kita share, kita publish. Jadi setelah draftnya oke, kita klik publish. Nah, di sini yang perlu Ibu Bapak ketahui untuk web address-nya, ya, ini nanti yang akan kita ketik di browser. Ya. Jadi singkat saja untuk web address-nya itu, jadi yang namanya yang mudah diingat. Untuk keluarnya nanti itu https://2.google.com/view/visity-b8. Kemudian yang custom URL ini nanti bisa Ibu Bapak manage sendiri. Jadi kalau Ibu Bapak ingin domain sendiri, misalnya nama ibu.com dan sebagainya, itu bisa di manage ini. Tapi untuk sementara kita pakai yang subdomain dari Google saja, yang gratis. Kemudian who can view my site, ini adalah setting siapa saja sih yang bisa melihat website kita. Di sini saya setting anyone. Jadi semua orang yang memiliki link itu bisa melihat website kita. Kemudian di bawahnya adalah search setting. Jadi ini kalau dicentang nanti artinya kita request atau meminta kepada search engine atau mesin pencari untuk tidak menampilkan situs kita. Jadi di sini karena website ini untuk umum,
saya tidak usah centang ini. Jadi saya sebarkan website saya ini untuk umum, tidak di private. Kemudian setelah memberikan alamat web, tinggal di publish. Nah, nanti untuk membagikannya, tinggal di copy publish site link. Nah, ini nanti yang bisa kita lihat ya di ini contohnya. Saya copy dulu. Nah, ini sudah bisa dilihat di PC maupun di handphone Ibu Bapak dan Ananda hebat. Baik, itu pemaparan materi dari saya, singkat saja tadi dari pengantar, kemudian praktek sederhana. Nanti kalau masih kurang jelas, silakan ditanyakan dengan cara yang sudah dijelaskan sama moderator. Baik, saya cukupkan sekian. Saya kembalikan waktunya kepada Bu Mustia sebagai moderator. Baik, terima kasih Pak Munawir, luar biasa sekali untuk materinya. Jadi kami termasuk saya juga jadi ada pengetahuan tambahan terkait dengan website. Mungkin bagi Bapak Ibu dan juga Ananda, bagi yang memiliki pertanyaan kepada Pak Munawir bisa dipersilahkan, bisa menuliskan di chat atau bisa langsung diaktifkan mikrofonnya. Nanti untuk sesi yang pertama, kami sudah siapkan sesi untuk 3 penanya terlebih dahulu. Bagi yang bertanya dipersilahkan. Ya, apakah ada yang bertanya? Mungkin sambil menunggu para peserta yang mungkin sedang memikirkan pertanyaannya, untuk penulis sendiri saya juga sebenarnya ada pertanyaan, mungkin bisa saya ajukan ya Pak. Iya, silakan Ibu. Ya, jadi ini menarik sekali terkait dengan website. Jadi kan sebenarnya ada banyak mesin dan juga domain ya. Nah ini terkait Google Site itu kan tadi apa ya? Ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Nah biasanya untuk yang terintegrasi dengan Google ini, tadi kan juga dari Google Drive ya, saya lihat nah, Google Drive itu sendiri kan memiliki kapasitas, biasanya itu kan hanya beberapa gigabyte gitu ya. Nah, itu apakah dari kita membuat Google Site dengan terintegrasi dengan Google Drive itu akan ibaratnya kapasitasnya itu akan berkurang. Biasanya itu untuk Google Site sendiri itu bisa memakan berapa kapasitas itu? Baik, untuk berkaitan dengan kapasitas dari website kita, kalau untuk Google Site ini itu menyesuaikan dari besar file-file website kita. Kalau semakin banyak gambar atau foto atau file-file atau film-film atau yang lain lah, itu berarti semakin besar pula atau kapasitas penyimpanannya. Tapi kalau hanya sekedar dokumen atau foto-foto yang biasa, saya kira itu sudah sangat mumpuni ya. Karena satu akun Google itu yang gratis itu kita dikasih kapasitas 15 GB. Jadi misalnya untuk yang Google Site ini misalnya itu 1 GB kan lebih dari cukup kan gitu. Itu untuk kapasitasnya menyesuaikan dari Google Drive, Ibu, seperti itu. Oh, iya. Mungkin dari peserta yang lain bisa dipersilakan untuk bertanya.
apakah tidak ada pertanyaan? Nah, untuk Pak Munawir, terkait Google Site ini sendiri, apakah bisa dimasukkan Google Form? Jadi, misalkan tadi kan tidak ada template ya di Google Site, itu apakah bisa dimasukkan Google Form ya ke Google Site gitu? Bisa Ibu, bisa. Boleh saya demokan Ibu? Oh iya, boleh, silakan. Oke. Baik, saya akan share screen dulu ya. Jadi nanti untuk kita integrasikan dengan Google Form, jadi nanti langsung saja ya ini. Kelihatan ya untuk share screen saya? Saya tanya dulu. Oke. Di sini saya akan mencoba membuat sebuah halaman untuk presensi. Ya, jadi kita pakai page. Bentar ya. Pakai page ya, di menu page ini nanti pilih yang new page. Nah, new page ini untuk namanya kita kasih saja halamannya misalnya presensi. Kemudian di down akan muncul satu lagi halaman presensi. Nah, di sini nanti kita pakai yang insert. Kemudian kita masuk dulu ke form kita ya, Google Form kita. Yang form mana yang akan kita integrasikan atau kita masukkan ke website kita. Saya cari dulu gitu, soalnya nah ini dia. Ini form presensinya baru 2 respon. Kita klik send ya pada form yang kita buat. Kemudian kita pilih yang untuk share-nya atau send-nya kita pilih yang embed HTML. Ya, di embed HTML. Kemudian diklik copy. Selanjutnya kita kembali ke Google Site kita, halaman editor. Kita tambahkan insert embed. Jadi nanti untuk embed from the web, di sini ada by URL sama embed code, kita pilih yang embed code. Dan kita pastekan di sini. Dan next saja. Nah, kemudian insert. Nah, ini nanti otomatis terintegrasi dengan Google Site kita. Ini coba saya publish ya. Jadi nanti tampilan awalnya seperti ini. Kemudian tadi kita kan sudah membuat page baru atau halaman baru. Nanti munculnya di sini di menu presensi. Nah, ini untuk form tadi. Nah, itu saya sudah demonstrasikan Bu, caranya seperti apa dan bagaimana seperti itu. Jadi nanti untuk tadi kan belum pas itu ya, masih tampilannya ada yang gulung. Nah, itu nanti bisa Ibu, Bapak atau Ananda hebat edit di bagian script embed ini. Nanti bagian istilahnya apa ya? Nah ini
Kita buat 100% aja lah. Nah, intinya seperti seperti itu Bu. Jadi nanti ini setelah kita setting di sini tentang lebarnya tadi, itu bisa menyesuaikan. Itu Bu Mustia. Ya, terima kasih Pak Munawir. Mungkin bagi para peserta tidak ada yang memang dipertanyakan. Kami beri kesempatan untuk menanyakannya langsung kepada Pak Munawir. Nanti ada waktu sedikit. Bisa diaktifkan mikrofonnya yang ingin bertanya. Mengingatkan kembali kepada para peserta juga jangan lupa untuk mengisi link presensi yang sudah ada di chat room, itu sudah di-share untuk linknya. Jika memang tidak ada pertanyaan dari para peserta, mungkin untuk sesi hari ini kami akhiri dulu ya. Dari Pak Munawir, terima kasih untuk materi yang sangat bagus sekali, bisa menambah wawasan bagi kami semuanya. Dan saya sebagai moderator akan mengembalikan kepada host Dinamik selaku host untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Wah, luar biasa sekali ya Bapak Ibu dan Anda hebat untuk materi yang disampaikan oleh Bapak Munawir. Terutama bagi kondisi kita yang dalam masa pandemi ini, bagi pendidik dan bagi mungkin blogger-blogger yang lainnya, terutama misalkan bagi saya sendiri. Jadi kita dapat menggunakan Google Site ini dalam menyampaikan materi yang dapat diakses siswa kapanpun siswa membutuhkan. Selain itu, di luar pandemi ini pun menghadapi revolusi industri 4.0 dan bahkan mungkin 5.0 ini, kita sebagai pendidik itu harus melek teknologi. Mungkin itu dari kami. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Munawir dan Ibu Mustia yang telah bekerja dengan baik sebagai presenter dan sebagai moderator. Dan saya mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan kami karena semata-mata kekurangan itu dari kami. Baiklah, untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ibu Yani ada masukan dari tampilan kelompok kami pada hari ini, Ibu. Terima kasih. Ya, materinya sudah cukup menarik ya Pak ya, tentang website Pak. Mungkin untuk sesi yang pertama ini sudah cukup ya Bu ya. Untuk yang sesi kedua, apakah jadi hari ini Pak Munawir? Oh, untuk yang kedua Bu, itu Ya. ganti hari Bu. Kenapa Pak? Ganti hari Bu. Oh, ganti hari. Oke, jadi untuk sesi ini satu sesi saja. Oh, satu sesi saja. Sebentar deh. Kalau yang Pak, siapa tuh satunya lagi? Pak Mustafa. Pak Mustafa, ada kendala di laptopnya ya Pak ya? Iya betul Bu, laptopnya rusak jadi belum bisa ikut gabung. Jadi untuk sesi kedua bagaimana ini Pak? Apakah kelompoknya ini bertiga saja gitu atau nanti ganti personil lagi? Monggo Ibu
Bu Nani atau Bu Mustia. Saya ngikut aja Bu, Soalnya saya ini siap. ada Iya. 4. Oke. Ya nanti kita bisa Mungkin- kolaborasi Bu. Jadi nanti yang kurang bisa melengkapi. Gitu Oh aja. iya, jadi saling bantu saja ya Pak Ya, ya. ya betul. Yang penting tugasnya bisa terselesaikan. Iya. Ya mungkin dicukupkan saja Bapak Ibu. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, sudah bagus. Sukses untuk semuanya. Terima kasih Bu. Ya. Silakan ditutup saja. Oke. Terima kasih ya semuanya. Izin Oke, live. Pak. Sami-sami, Pak. Iya, Izin live. oke. Oke. Iya. Oke, sami-sami Pak. Izin les Pak. Ya, Izin silakan. live. Oke.